kembali lagi di Sapa Pengusaha Indonesia. Kali ini saya berada di Kediri Barat, tepatnya di Desa Kalirong, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri. Dan kali ini saya bersama dengan seorang usaha kreatif di bidang perikanan. Mari kita sapa beliau, kita tanya-tanya seputar usaha beliau. Mohon kenalkan diri dulu, Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Lukman Hadi Surya, tapi orang-orang di sini lebih akrab manggil saya dengan panggilan Mas Adi. Oh, Mas Adi. Mas Adi. Ya. Mas Adi, ini saya ingin banyak bertanya-tanya tentang usaha Mas ini. Kelihatannya kan bermacam-macam bidang usaha perikanan ini, Mas. Mungkin bisa diberitahukan lah satu persatu dari usaha Mas ini apa saja. Oh gitu ya. Nah, jadi alhamdulillah mungkin saya cerita sejarahnya mungkin Mas ya. Boleh dari awal mungkin bisa. Jadi kan dulu lihat banyak tuh ini Mas. Iya. Jadi dulu awalnya itu saya mulai usaha ini di tahun 2010 ya. 2010 banget, ya. Di waktu itu ceritanya itu saya sebelumnya kan sebelum terjun di dunia perikanan ini kan saya ya kerja kayak umumnya orang-orang, jadi karyawan pabrik gitu ya. Tapi waktu itu saya udah mikir punya pekerjaan sendiri gitu. Jadi nggak kerja sendiri, di orang. Nah, akhirnya saya putuskan untuk resign tahun 2010 itu dan memulai usaha di perikanan. Ini. Ya. Jadi waktu itu awalnya saya mulai dari budidaya ikan. Tepatnya ikan nila. Oh, ikan nila. Ya, karena melihat potensi di desa saya ini tuh sumber airnya mudah, sepanjang tahun itu sungainya mengalir. Jadi waktu itu saya pengen mulai usaha budidaya, saya mulai di budidaya ikan nila. Jadi setelah berjalan satu siklus gitu kan, waktu itu saya merasakan kendala loh, kok jualnya gimana ini ya di sini ya. Oh, jualnya agak sulit waktu itu. Kemudian saya lihat di sekitar sini kok kelihatannya banyak yang suka mancing gitu kan. Nah awalnya itulah saya buka pemancingan waktu itu. Jadi budidaya terus pemancingan. Nyambung ke pemancingan. Akhirnya berjalan, ya saya juga enjoy di situ karena mulai dapat laba masuk lah. Ya, alhamdulillah waktu itu kan. Cuman sebenarnya saya tuh basicnya di budidaya ya. Jadi untuk pemancingan itu sebagai sarana untuk pemasaran aja. Daripada kita bingung-bingung jualnya kemana, lawang potensi di sini aja udah besar gitu loh. Jadi pemasarannya cukup di tempat ini aja udah kurang-kurang kayaknya. Oh, serapannya banyak ya di pemancingannya saja. Ya akhirnya juga dibantu sama teman-teman yang punya panenan itu dibawa ke sini. Oh, malah bisa ikut panen ke teman-teman yang sama budidaya juga. Alhamdulillah. Jadi terkenal lah pemancingannya. Iya, alhamdulillah berjalan. Jadi waktu itu awalnya memang di nila, terus kemudian saya coba untuk budidaya lele, terus budidaya. Oh, lelenya kedua. Kemudian patin, terus saya lanjutkan ke budidaya ikan mas. Oh, ikan mas juga. Ya kan penasaran ini, saya pengen coba semuanya gitu. Sampai hari ini, tapi yang lebih cocok di sini ternyata itu untuk lele dan ikan nila. Lele sama nila. Patinya sementara ini saya off-kan dulu. Ya, karena kapasitas kolamnya yang terbatas. Ya. Jadi dengar-dengar juga ada olahan juga tuh Mas. Ya, jadi untuk olahan itu sebagai pendamping ya. Artinya setelah ada pemancingan ya enaknya kan sambil mancing sambil makan juga gitu. Wah, ini keren sekali. Atau kalau misalnya orang butuh wisata gitu kan, mancing sekaligus makan kan ya enak. Benar. Jadi dari hulu ke hilir ini dikuasai sendiri. Ya nggak dikuasai tapi ya pengen merambah ke situ juga. Iya, bagus sekali nih Mas. Tapi cukup lama gitu Mas. Dari 2010 sampai sekarang 2024 itu 14 tahun. Dan mungkin
termasuk jatuh bangun dan untuk bertahan dan berkembang ini pastinya sudah melewati banyak hal lah. Okay. Dan apa sih Mas kendalanya selama 14 tahun ini yang kayaknya agak sulit dipecahkan seperti itu? Sebenarnya kalau kendala itu banyak ya. Jadi baik di budidayanya itu ada kendala sendiri, di pemasarannya juga ada kendala sendiri, terus di pengelolaan tempat wisatanya ini kan saya anggap tempat wisata pemancingan ya, itu juga ada kendala atau tantangan sendiri ya. Kalau di runut satu-satu ya, misalnya mulai dari budidaya gitu, misalnya dari budidaya itu memang kendalanya biasanya karena penyakit itu kan biasanya kan ada loh, setiap siklus tahunan itu pasti ada penyakit. Oke, ya Mas, berarti dari satu bidang itu punya resiko sendiri-sendiri Mas. Betul. Dan alhamdulillah masih terus berjalan sampai 14 tahun. Alhamdulillah ya. Termasuk sebuah ketekunan dan perjuangan keras juga Mas ya. Iya. Terus kalau boleh tanya ini Mas, hari ini kan ke-14 tahunnya Mas, itu omsetnya sudah mencapai berapa Mas untuk usaha ini, untuk putaran semuanya ini? Kalau untuk omsetnya ya alhamdulillah, yang penting bisa mencukupi kebutuhan di rumah dan bisa nabung mungkin. Bisa nabung cukup untuk kebutuhan anak, istri, ya, untuk kebutuhan sekolah dan lain-lain, alhamdulillah gitu ya. Dan mungkin harapan Mas untuk kedepannya tentang usaha Mas ini apa kira-kira? Harapannya ya usaha ini tetap terus berjalan ya, kalau bisa ya ekspansi lebih luas lagi, ya. Lebih berkembang lagi, baik dari sisi kapasitasnya maupun jenis usahanya, tapi ya tetap terkait dengan dunia perikanan. Oke. Ini memang sangat hobi sekali mungkin masih dari ikan ini. Jadi budidaya tadi mulai dari ikan nila, ikan lele, terus naik ke pemancingan, ini mulai merambah ke kuliner. Oke. Ini sebuah usaha kreatif sekali ini Mas, dari hulu ke hilir bisa dikerjakan. Mungkin Mas, ini untuk teman-teman yang ingin berkunjung atau berkolaborasi dengan usaha Mas ini, kira-kira alamatnya lebih jelasnya di mana ini Mas? Kalau alamatnya di sini lengkapnya ada di Desa Kalirong, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri. Bisa lihat di map atau gimana? Mungkin kalau di map itu bisa di search di Google Map ya, itu ada Omah Lele Kalirong. Omah Lele Kalirong. Oh, berarti kalau klik Omah Lele Kalirong menujunya ke sini ya. Oke. Mungkin teman-teman atau sahabat pengusaha yang ingin mancing atau gimana bisa berkunjung di tempatnya Mas Adi ini. Ini Mas, dari perjalanan usaha Mas ini, mungkin Mas punya pesan-pesan untuk generasi muda atau untuk sahabat-sahabat pengusaha yang sekarang ini lagi merintis usaha, kira-kira pesan Mas apa supaya lebih bisa mendapatkan keberhasilan atau mengembangkan usahanya juga? Kalau pesan saya untuk generasi muda, jangan pernah takut untuk memulai suatu usaha. Di bidang apapun. Nah, kalau seandainya memang berminat di dunia perikanan, jangan takut untuk terjun langsung di dunia perikanan. Ya. Sekalian masuk pasti akan merasakan nikmatnya bagaimana berusaha di bidang perikanan. Yang penting tetap konsisten, ya, jangan pernah putus asa dan selalu kreatif mencoba hal-hal yang baru. Oke. Berarti pikirannya harus terbuka Mas ya. Harus terbuka dan tekun juga dan Mas, dan harus konsisten. Iya, benar. Jangan sampai satu kegagalan kecil aja udah berhenti ya. Memang kerikil-kerikil itu tetap ada gitu ya. Tetap ada ya, meskipun sudah berjalan bertahun-tahun pun masih ada Mas. Masih ada, bahkan bukan cuma kerikil, batu besar gitu ya. Mungkin itu yang menjadi tantangan tersendiri untuk
seorang pengusaha Mas ya. Betul. Iya. Oh iya Mas, ini ada kelupaan sih pertanyaan dari saya. Mungkin kan usaha Mas ini termasuk terlihat juga nggak sedikit ya Mas ya. Usahanya termasuk banyak. Nggak mungkin lah mungkin Mas atasi sendiri. Siapa sih yang terlibat dalam usaha Mas ini? Siapa saja? Kalau yang terlibat sebenarnya ya yang jelas itu keluarga ya, dari keluarga. Dari lebih utama di keluarga dulu. Istri, saudara gitu ya. Jadi saat ini sebagian ya yang terlibat dari keluarga. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga tetangga yang kalau ada kita misalnya ada pekerjaan-pekerjaan yang menuntut ada apa ya istilahnya pekerjaan yang lebih banyak, itu kita juga minta bantuan. Bisa menyerap karyawan lah lebih tepatnya. Kalau karyawan tetapnya sendiri juga ada. Satu orang yang megang untuk khusus di kolam pemancingan. Berarti nggak cuman keluarga sendiri juga Mas ya? Ada orang lain juga bisa ikut terlibat dalam usaha Mas di sini. Betul. Mungkin sejak kapan sih Mas keterlibatan orang luar di bidangnya Mas ini? Dulu itu sebenarnya aktif bantu itu di sawah ya. Wah, awalnya di pertanian juga. Di pertanian. Terus ditarik ke ya karena di sawah itu kan kadang-kadang ya pekerjaannya kan nggak rutin ya, nggak setiap hari. Makanya ya saya berdayakan di kolam juga, di kolam juga. Atau jadi, mungkin sebelumnya Masnya ke pertanian dulu baru ke perikanan atau juga. Perikanannya dari saya justru langsung terjunnya ke perikanan. Ya, karena saudara kan ada juga yang lola sawah. Jadi tapi kan agaknya kan ke sawah juga. Agak jauh sih Mas dari pertanian ke perikanan. Ini prosesnya yang ikut Masnya ini cara memberi pelajarannya. Ya itu dia sulitnya di situ. Kan sulit. Tapi sebenarnya juga nggak sulit karena ya dibiasakan ya. Karena semuanya dulu kan bisa dipelajari ya. Bisa dipelajari, nanti kalau sudah terbiasa otomatis ya kayak pekerjaan sehari-hari lah. Kalau di perikanan kan kita nggak butuh tenaga yang banyak ya, cuman lebih tekun aja ya. Artinya kan banyak perincian kecil. Misalnya contoh katakanlah waktu sortir ikan itu kan sebenarnya kan mudah dan tidak butuh banyak tenaga, cuman kan harus ketelitian dan kemauan orangnya untuk mempelajari itu dulu kan. Apalagi kalau waktu nyortir bibit kan itu kan butuh kebiasaan juga. Kan soalnya kan dari basic pertanian terus ke perikanan, saya rasa itu juga nggak mudah sekali untuk mempelajari ikan juga sih Mas. Ya karena kondisi lingkungan di sini sendiri ya, itu jarang ada usaha perikanan di desa kami ya, di desa Kalirong ini. Kebanyakan memang basisnya di pertanian. Padahal perikanan pun ada hasil yang lumayan juga Mas ya. Iya, sebenarnya kalau ngelihat potensinya perikanan itu mungkin justru lebih bagus daripada pertanian. Seperti itu Mas ya. Nah, ini seru sekali ini. Perikanan juga nggak kalah sama pertanian. Mungkin lahan sedikit bisa lebih produktif. Bisa dikatakan seperti itu Mas. Jadi untuk kalau mau dipetani lagi itu dengan luasan yang sama mungkin hasilnya jauh lebih banyak di perikanan. Tapi mungkin kerjanya lebih banyak di perikanan atau maksudnya untuk load pekerjaannya sebenarnya ya otomatis lebih banyak di perikanan ya. Artinya kalau mau intensif juga ada waktu yang lebih banyak yang diluangkan di perikanan. Iya. Oke. Berarti seperti itu Mas ya. Ini menggesernya ke perikanan juga butuh waktu juga mungkin Mas ya. Butuh belajar. Tapi yang jelas awal-awal semua pasti dikelola sendiri dulu. Betul Mas. Jadi ya sebagai pengusaha kan apa ya, kita kan bisa belajar itu dari sesuatu yang sebenarnya awalnya kita nggak tahu ya, ini mau diapakan. Kalau ada kendala, ini mau diapakan. Nah kita bisanya itu kan kalau kita punya komunitas kan enak Mas ya. Kita bisa sharing sama anggota-anggota yang lain gitu. Tapi di saat tahun itu apa mungkin komunitas sudah belum banyak? Waktu itu belum banyak. Justru waktu itu saya juga aktif mencari siapa sih yang terjun di dunia perikanan di sekitar sini. Ternyata juga jarang. Akhirnya kiblat saya ke arah Kediri Timur sana, kan banyak pembudidaya ikan di sana. Berarti di sini yang mengawali bisa dihitung Mas Adi ini.
Alhamdulillah mungkin seperti itu. Jadi biasanya mengawali itu yang sangat tidak mudah Mas ya, minim informasi dan kendala harus diselesaikan sendiri. Mungkin tahun pertama, tahun kedua itu cukup berat mungkin. Cukup berat dan mungkin nggak setahun pertama kedua, mungkin hampir 5 tahun ya waktu itu ya. Sampai 5 tahun dan masih bertahan itu Mas. Masih bertahan. Ya kita mulainya nggak usah muluk-muluk ya. Artinya yang penting itu biar sedikit, tapi yang penting kita menguasai, ya kan? Kalau ada masalah, kita berusaha untuk memecahkan masalah itu. Nggak usah muluk-muluk terlalu banyak. Nanti malah jatuhnya nggak mau berdiri lagi. Jatuhnya terlalu dalam. Terlalu dalam. Iya Mas. Dan sampai 5 tahun itu ceritanya masih jatuh bangun Mas. Jatuh bangun. Sampai ketemu titik standar atau stabilnya di 2015 ke atas mungkin, kalau 5 tahun ya Mas ya. Betul. Jadi waktu itu memang apa ya, saya berusaha untuk banyak belajar ya. Artinya memang di dunia perikanan, kalau orang-orang kan biasanya rata-rata kan budidaya kan konvensional ya, sistemnya konvensional. Nah, waktu itu saya berusaha untuk belajar bagaimana sih kita berusaha di budidaya ya, katakanlah di budidaya, tapi dengan cara yang tidak konvensional. Artinya melibatkan teknologi di situ, gitu loh. Akhirnya saya kenalah sama beberapa teknik budidaya, dan saya juga coba terapkan baik di budidaya nila maupun di budidaya lele, dan di situ ternyata tidak semudah yang dibayangkan Mas ya. Itu juga sempat mengalami jatuh bangun juga. Padahal sudah ada contoh mungkin. Sudah ada contoh. Itu pun juga tetap riset sendiri. Riset sendiri, betul. Kalau kita lihat atau belajar di YouTube kan gitu ya. Kan kadang apa yang kita lihat itu belum tentu sesuai dengan yang ada terjadi Mas ya. Betul. Mungkin dari setiap tempat itu ada tata kelolanya sendiri atau mungkin bagaimana Mas? Betul. Kalau di tempat saya ini mungkin saya modifikasi semuanya ya. Udah dimodif semuanya. Sudah dimodif dari semua. Dasarnya udah agak jauh atau bagaimana ya, mungkin? Artinya dari sisi apa ya, sisi keilmuan ya tetap sama aja sih artinya. Garis besarnya sama. Garis besarnya tetap sama, cuman untuk aplikasinya di lapangan atau di kolam itu ada sedikit modifikasi supaya apa? Supaya kita juga mudah, ya kan, mudah melakukan proses budidaya itu. Kedua itu produktivitasnya lebih tinggi, hasil ikannya lebih baik. Iya. Karena kalau dari saya sendiri memang punya apa ya istilahnya kayak visi standar, ya, visi ya. Jadi bagaimana sih kita bisa memproduksi ikan itu dengan kualitas yang baik. Kan selama ini kan mindsetnya, contoh katakanlah ikan lele ya, orang-orang kan sebagian orang itu kan menganggap ikan lele itu ikan apa sih, ikan yang kotor ya, di kejorok lah. Iya, hidupnya di tempat yang kotor. Padahal kan kenyataannya kan tidak seperti itu Mas ya. Padahal ikan itu sumber protein dan banyak nutrisi yang bagus di dalamnya. Iya. Makanya saya ingin mengenalkan ke masyarakat, terutama sekitar sini dulu ya, mungkin juga ke masyarakat luas. Sosialisasikan bahwa budidaya lele itu bisa dilakukan dengan cara yang baik dan higienis gitu. Dan orang pun kalau misalnya mau konsumsi ikan itu sudah tidak ragu-ragu lagi, karena ikannya itu juga diproduksi dengan cara yang standar, dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik itu menjadikan ikan lele itu udah menggeser ya dari jorok tadi, dari yang kotor tadi ke ikan lele yang lebih higienis, lebih bagaimana ya, lebih bisa dikonsumsi dengan baik lah Mas, intinya seperti itu. Dan lebih sehat ya. Lebih sehat. Itu. Oke Mas. Mungkin itu sudah bisa membuat standar seperti itu di tahun keberapa Mas? Itu kurang lebih saya terapkan standarnya untuk semua bisa menemukan kestabilan yang bagus itu loh Mas. Itu kira-kira tahun 2017
18-an lah. Wah, berarti 8 tahun itu risetnya udah nggak sebenarnya, Mas ya? Sebenarnya bukan riset terus Mas ya. Sampai sekarang pun juga tetap riset. Masih masih berkembang terus. Masih berkembang terus, dan itu saya rasa tidak ada habisnya. Artinya selama kita mau belajar itu tetap ada hal-hal baru yang akan kita temukan. Oh iya, itu hal-hal baru itu yang menjadi tantangan seorang pengusaha. Betul. Ya, menyesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu juga. Ilmu kan terus berkembang, Mas. Benar sekali. Itu kalau kita terapkan di usaha dunia perikanan itu ya tetap relevan kok. Relevan. Iya, oke. Mungkin selama 14 tahun Mas ya, pernah terjadi tragedi atau kegagalan yang membuat Mas sampai down gitu lah Mas? Jadi waktu itu pernah ya ada kejadian yang sempat juga bikin down ya. Ceritanya saat itu saya budidaya nila, skalanya juga lumayan lah ya. Saya terapkan sistem bioflok waktu itu yang mengharuskan aerasi itu kan harus berjalan selama 24 jam. Nah, waktu itu ada kejadian di mana PLN itu tiba-tiba melakukan pemadaman. Ada pemadaman, dan kondisi saat itu saya tidak punya genset. Wah. Biasanya kan pemadaman kan cuman hitungan menit atau jam gitu ya. Mungkin nggak sampai 1 jam udah nyala itu. Tapi waktu itu sampai 8 jam. 8 jam. 8 jam. Hampir setengah hari Mas. Hampir setengah hari. Dan kondisinya waktu itu malam hari. Jadi mulai pemadaman itu listrik padam sekitar jam 12 atau jam 1 malam sampai siang baru nyala. Nah, itu tapi Mas tahu awal mati atau bagaimana? Tahu, tapi sudah tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah nggak punya persiapan ya Mas ya. Nggak ada persiapan. Akhirnya ya sudah, pagi itu ya panen ikan karena mati itu tadi. Nah, hal-hal itu kan ya sebenarnya kan bisa diantisipasi ya sebenarnya. Jadi kalau kita persiapannya lebih matang itu kan segala resiko kan bisa diminimalisir. Diminimalisir. Nah, akhirnya sekarang dilengkapi semua lah ya untuk peralatan termasuk genset itu. Kalau kita mau menerapkan sistem bioflok harus siap genset. Berarti segala resiko itu pasti ada, pasti ada, tapi bisa dikelola. Nah, mungkin seperti bagaimana kemampuan kita itu memanage resiko itu tadi. Benar. Alhamdulillah cukup seru sekali ya bincang-bincang kita dengan Mas Hadi, dan saya ucapkan terima kasih Mas Hadi telah bersedia diwawancarai di channel kami. Dari saya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.